Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam vokasi. Bapak dan Ibu serta rekan sekalian yang saya hormati dimanapun berada. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hanif Faisal. Jadi mulai dari tahun 2009 saya dipercaya untuk bergabung dengan Politeknik Negeri Ketapang sebagai tenaga pengajar atau dosen. Selanjutnya sebagai bentuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, di mana salah satu kewajiban kami sebagai dosen pastinya adalah mengajar. Saya saat ini aktif mengajar pada program studi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, atau selanjutnya akan kami singkat Prodi TRKJJ, pada jurusan Teknik Sipil dan Pertambangan Politeknik Negeri Ketapang. Adapun beberapa mata kuliah yang dibebankan kepada kami antara lain yang pertama yaitu gambar teknik, kemudian drainase jalan raya, ada quantity surveying, project work perencanaan, dan ada project work, quantity surveying, dan tender. Adapun sebagai bukti unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan atau pengajaran pada penilaian sertifikasi dosen tahun ini, mata kuliah gambar teknik kedua yang menggunakan aplikasi Autodesk AutoCAD dengan kode mata kuliah PJJ 2322 merupakan mata kuliah yang akan saya tampilkan rencana pembelajaran semester beserta video pengajarannya. Untuk gambar teknik 2 ini merupakan mata kuliah yang terjadwal pada semester 2 dari keseluruhan 8 semester yang dilaksanakan pada program studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan dan merupakan mata kuliah dasar dalam bidang keahlian teknik sipil secara umum dan khususnya tentunya untuk Prodi TRKJJ sendiri, di mana untuk mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar standarisasi gambar teknik sebagai alat komunikasi yang dianggap paling efektif dalam dunia teknik sipil, tentunya dalam dunia konstruksi jalan dan jembatan, serta perwujudannya di lapangan nantinya. Mata kuliah ini sendiri merupakan kelompok mata kuliah perilaku berkarya atau kita singkat dengan MPB, dilaksanakan dengan teori dan praktek dan memiliki total bobot SKS sebanyak 3 SKS, di mana 3 SKS tersebut terbagi menjadi 1 SKS teori dan 2 SKS praktek yang dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan tatap muka, di mana 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 pertemuan untuk ujian tengah dan ujian akhir semester, ditambah 1 kali ujian praktek. Adapun metode perkuliahan yang kami lakukan, yang pertama yaitu tentang penyampaian materi di kelas, yaitu sebagaimana kami sebutkan sebelumnya dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan dengan interaksi antar mahasiswa melalui tanya jawab untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memahami materi kuliah yang telah disampaikan. Interaksi itu juga dilakukan untuk mereview kembali materi yang telah disampaikan termasuk materi-materi yang telah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sedangkan untuk asesmen atau bentuk penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dilakukan dengan memberikan pertanyaan berupa kuis atau bisa berupa tugas terstruktur, termasuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Untuk bobot penilaian masing-masing aktivitas termasuk kehadiran, yaitu bernilai dengan bobot 10%, 20% untuk tugas terstruktur dan 30% untuk ujian tengah semesternya. Sisanya yaitu 40% untuk bobot nilai ujian akhir semester, di mana nilai tersebut merupakan komponen dalam penilaian teori. Dari bobot teori tersebut itu sebesar 40% dari total nilai, sedangkan untuk komponen penilaian praktek sendiri adalah bobotnya sebesar 60%. Adapun untuk nilai akhir mahasiswa secara keseluruhan dapat diakses oleh si mahasiswa secara mandiri melalui aplikasi Syakat yang sudah kami terapkan terlebih dahulu. Jika terdapat mahasiswa yang belum memenuhi kriteria nilai, maka mahasiswa dapat melakukan perbaikan sebelum semester akademik berjalan tersebut berakhir. Tentunya ada kemampuan yang kami harap sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI
yang menjadi acuan penyusunan capaian pembelajaran program studi Diploma 4 TRKJJ. Khusus untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, antara lain, mahasiswa mampu menerapkan matematika terapan, sains alami, sains rekayasa, dan prinsip rekayasa untuk melakukan perancangan bangunan, jalan, dan jembatan skala menengah sesuai dengan kerangka keterampilan khusus poin 3 huruf A. Mahasiswa mampu merumuskan esensi perancangan bangunan jalan dan jembatan sesuai dengan standar Indonesia atau yang sering kita sebut standar nasional Indonesia, kemudian standar internasional berupa AASHTO dan juga standar ACI. Itu sesuai dengan kerangka keterampilan khusus ketiga huruf B. Mahasiswa mampu merancang bangunan jalan dan jembatan dalam bentuk perancangan teknik rinci atau detail engineering design dengan menggunakan pangkalan data dan referensi teknik konstruksi dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial budaya, kesehatan, dan keselamatan publik. Itu juga tertera dalam kerangka keterampilan khusus poin 3 huruf D. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi, dalam hal ini yaitu piranti lunak, untuk perancangan dan alat bantu konstruksi dalam rangka melaksanakan pekerjaan bangunan jalan dan jembatan. Kemudian, sebagai upaya implementasi dari capaian pembelajaran dimaksud, maka mata kuliah ini dibagi dalam beberapa materi utama, yaitu yang pertama itu tentang overview, penggambaran jalan dan jembatan, kemudian pengenalan notasi dan detail gambar, kemudian pertemuan berikutnya dirancang untuk pengenalan aplikasi software gambar yang digunakan, yaitu menggunakan Autodesk AutoCAD. Kemudian bagaimana mengoperasikan gambar dalam rangka pembuatan gambar kerja detail jalan dan jembatan. Kemudian pengenalan dan penyelesaian menu utama serta perintah baku pada toolbar command. Kemudian arti pada perintah utama pada gambar 2 dimensi. Penyelesaian dengan cara polar dan kartesius, dimensioning setup, style setup, block system, dan penyiapan serta penyajian file drawing itu sendiri. Dengan tujuan akhir yaitu mahasiswa dapat menggambar bangunan sederhana untuk jalan dan jembatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan sehat semua. Jadi pertemuan hari ini sebenarnya lanjutan dari materi sebelumnya. Sebelumnya itu kan kita sudah membahas tentang dasar-dasar AutoCAD tentunya untuk gambar jalan dan jembatan. Jadi untuk materi kali ini kita coba perdalam lagi tentang materi hatch atau arsiran dalam bahasa Indonesianya dan juga notasi gambar. Jadi materi hatch dan notasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini salah satunya yaitu tentang arsiran apa saja yang akan sering kalian pakai atau kalian temui pada gambar teknik. Jadi nanti kalian ketemunya ini nanti sebenarnya ini hanya pengantar saja. Detail untuk gambar-gambarnya itu akan kalian temukan di mata kuliah berikutnya. Jadi masih banyak ini karena gambar teknik ini kan merupakan ya standar kemampuan dasar yang harus kalian miliki atau kalian penuhi di dalam memenuhi kompetensi kalian nantinya. Jadi untuk memenuhi itu ya kemampuan dasarnya ini kalian harus mampu membaca si gambar tekniknya dengan baik. Ya begitu. Jadi contohnya nanti untuk mata kuliah beton. Nanti kalian akan ini saya percepat dulu slide-nya. Ke mata kuliah beton kalian akan menemukan nanti ada skema penulangan namanya. Skema penulangan itu nanti kemungkinan kalian mulai ketemu di semester 4, 5 dan berikutnya. Kemudian untuk mata kuliah konstruksi jembatan kalian akan ketemu juga nanti. Jadi kalian harus bisa membaca gambarnya dengan baik. Jadi intinya kita bisa menerjemahkan apa sih maksud si gambar ini. Kemudian mengimplementasikannya ke dalam suatu pekerjaan konstruksi. Saya coba mulai dulu. Jadi ini yang saya tampilkan di layar presentasi. Nanti kita sambil mengaplikasikannya ke software AutoCAD yang ada di depan kalian. Jadi saya harap untuk aplikasi AutoCAD-nya sudah masing-masing dibuka di setiap layar komputernya. Jadi di sini untuk gambar pertama ini contohnya ini arsiran yang cukup sering kita temukan. Silakan sambil dibuka di layar aplikasi CAD-nya. Sebenarnya banyak sekali di situ. Saya ambil contoh gambar di sini.
Untuk gambar jalan, ya gambar jalan itu tadi arsirannya menggunakan hatch yang banyak sebenarnya pilihannya. Tinggal nanti sebagaimana sudah disampaikan di materi sebelumnya juga pernah disampaikan tentang hatch yang mana yang paling sesuai untuk si arsiran yang ini. Kelihatan ya di belakang ya? Kelihatan? Arsiran ini maknanya ada. Maknanya berarti kalau arsiran seperti ini, terjemahannya maknanya yaitu tanah ini merupakan tanah asli. Beda kalau nanti, karena kalau contohnya pelaksanaan di mungkin akan dominan kalian temukan pada saat magang. Itu di semester 6 nanti untuk pelaksanaan pekerjaan jalan itu nanti ada tanah asli. Tanah asli itu artinya tanah yang belum diganggu, belum diolah, belum diproses. Itu arsirannya seperti ini. Kemudian saya kasih contoh ke sebelahnya. Ada arsiran, ini juga arsiran tanah. Mudah-mudahan terlihat di belakang. Arsiran ini maknanya tanah timbunan. Jadi beda. Jadi masing-masing punya makna. Kemudian yang ini saya yakin kalian tahu ya, karena mudah dipahami ya. Ini merupakan arsiran pasangan batu namanya. Artinya untuk konstruksi struktur ini menggunakan pasangan batu dengan ada permukaan tanah aslinya dan juga ada permukaan tanah timbunan, kurang lebih seperti itu. Jadi yang perlu kalian perhatikan, penggunaan arsiran ini tidak sembarangan. Artinya kita tidak suka-suka. Begitu ya. Kita tidak hanya suka-suka saja, oh saya lebih suka bentuknya kayak gini di arsiran. Oh, tidak boleh. Karena setiap arsiran itu memiliki arti tertentu, menandakan konstruksi itu terbuat dari material apa atau bahan apa. Begitu. Nah, ini contoh yang paling cukup jelas saya pikir. Ini nanti istilah-istilah ini akan kalian ketemu itu di mata kuliah berikutnya. Jadi mohon diperhatikan. Jadi untuk dasar-dasar bagi mata kuliah berikutnya itu salah satunya ya pemahaman tentang si gambar tekniknya dulu. Oke, di sini saya kasih contoh. Di sini ada tulisan LFA. LFA itu singkatan dari, ya mungkin kalian belum dapat. Sudah dapat materinya belum ya? Lapis pondasi belum ada ya? Konstruksi jalan belum ya? Kalau LFA itu sebenarnya singkatan dari lapis pondasi atas kelas S. Kelas S itu nanti kalian juga akan dapat detailnya di mata kuliah berikutnya tentang konstruksi jalan raya, struktur perkerasan. Kalau sekarang itu pondasi itu bahasa Indonesianya bakunya menggunakan huruf F. Tapi kalau digambar nanti ketemu tulisannya LPA, itu maksudnya sama ya. LPA itu lapis pondasi ya. Kalau ini kan ya sama, lapis fondasi juga, pengertiannya sama kok. Fondasi kelas S itu notasinya beda. Nih. Kalau yang ini ACWC, ada yang udah ketemu? Ada. Masa semester 2 belum ketemu? ACWC itu adalah singkatan dari jenis perkerasan aspal. Aspal concrete wearing course. Artinya itu lapis terakhir bagian paling atas dari aspal. Arsirannya seperti ini, ada aturannya. Seperti biasa nanti bahannya akan saya share setelah pertemuan. Nanti ketua kelas silakan hubungi. Kemudian ACBC itu juga ada singkatannya, Aspal Concrete Binder Course. Lapisan aspal juga, tapi dilaksanakan sebelum kita melaksanakan pekerjaan ACWC. Kan kita kerja itu kan tidak mungkin dari atas ya. Kita kan kerjanya dari bawah, dari lapis bawah dulu sampai ke atas. Nanti kalian akan dapat detailnya terutama pada saat magang. Kemudian ada ya singkatan-singkatan ini nanti kalau harus kalian hafal, tidak bisa enggak, gitu ya. Kemudian ada AC base, itu aspal concrete base. Berarti aspal yang dibuat sebagai dasar utama di atas dari perkerasan pondasinya. Kalau di sini contohnya menggunakan CTB. CTB itu juga singkatan cement treated base. Berarti itu biasanya tanah yang dicampur dengan semen atau pozolan begitu. Kemudian lapis pondasi kelas A itu biasanya berupa batu dengan ukuran kecil, lebih kecil daripada lapis pondasi kelas B. Kalau di sini tidak tertulis, ya, lapis pondasi kelas B itu biasa disebut lapis penopang. Baik, kembali lagi kita ke arsiran-arsiran tadi. Oh ya, seperti biasa kalau terlalu cepat tolong angkat tangan ya, kasih tahu Pak, yang tadi tolong diulang seperti biasa. Kemudian untuk mengaplikasikannya pada software gambar kita, pada AutoCAD, coba kalian sambil di AutoCAD-nya coba bikin gambar sebagaimana di layar presentasi.
Tidak susah kan? Kalian sudah mendapatkan dasar bagaimana membuat garis, apa perbedaan garis dan line yang biasa dengan yang polyline. Kemudian coba aplikasikan hatch-nya. Jadi sambil nanti berjalan, saya akan review untuk masing-masing mahasiswa kemampuannya sudah sampai di mana. Oke, silakan. Tidak perlu saya contohkan ya, bisa ya, bikin sendiri ya. Kalau saya lebih suka itu menggunakan menggambar itu suka menggunakan yang ini, rectangle, karena nanti kalian bisa atur ketimbang menggunakan line biasa. Kalau seandainya itu hanya garis, saya lebih memilih polyline karena garisnya nyambung, nanti bisa diatur kemudian. Oke, kita kembali ke layar presentasi dulu. Ini coba dibuat, nanti kita coba mengaplikasikan hatch atau masing-masing arsiran ke dalam gambar kita. Ya, tidak perlu keseluruhan, tapi minimal kalian ada bikin 2 atau 3 arsiran di dalam gambarnya gitu. Sambil gambar, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Nah, itu kan udah cepat ya. Ya, usahakan pakai polyline. Jadi kalian lebih enak editnya, biasanya begitu. Karena ini contohnya nih, di layar presentasi ini kan ada nih, ada kotak nih. Bikinnya pakai kotak aja satu. Kan? Kalau hadir saya ajarkan triknya saja ya. Sebagai contoh saja nih, saya coba mudah-mudahan bisa sambil lihat ke depan di sini. Misalnya kita bikin kotak satu, di atasnya kan harusnya lebih kecil tuh. Kan ukurannya sama saja tuh. 2, 3, bisa kayak gitu ya. Perintah copy, perintah dasar kan kita sudah pernah review ya. Udah ada pada pertemuan sebelumnya. Ini kalau memang ini perlu lebih kecil, ya nggak usah pakai ukuran lah, kita non skalatis saja karena materinya di sini terutama penggunaan hatch-nya dulu begitu. Oke, silakan. Kita kembali lagi. Perlu di zoom gambarnya? Oke. Oh ya, kalau sambil dalam proses menggambarnya, misalnya pertanyaan, Pak, waktu kemarin pada penyampaian materinya saya belum terlalu paham Pak tentang materi hatch. Nanti kita bisa sambil bahas sambil jalan, nggak masalah. Silakan. Oke. Oh, kamu atur skalanya dari situ ya. Silakan, enggak masalah, berarti pernah coba kayak gitu. Oh, kamu edit kemudian. Nah, itu semuanya. Nah, kalau kamu satu kali klik pada satu kali pilihan hatch, kan kayak kamu tadi contoh kotak ini, kamu pilih satu sekalian. Jadi kalau kamu edit satu kali, semuanya akan berubah. Dicoba, enggak apa-apa. Kalau kamu ubah ya, semuanya ikut berubah. Jadi karena itu gambarnya hatch-nya berbeda-beda, ya harus masing-masing kotak kamu atur. Oke, silakan sambil perhatikan di layar, saya coba kasih contoh. Sebenarnya ini bukan aturan baku dalam menggambar, tapi semakin kalian sering mencoba si aplikasi, insya Allah akan lebih mahir. Ini saya kasih contoh kayak tadi abang menggunakan satu hatch ya. Nah, kalau ternyata abang itu mau satu kali pilih, caranya begini nih, saya kasih contoh satu. Di sini skalanya kita coba ubah ini karena ini terlalu kecil, berarti kita coba perbesar menjadi 5 misalnya atau 20. Nah, kalau abang mau kayak gitu, kopinya objeknya begini. Enggak apa-apa, dia biarin sama dulu. Saya kasih contoh 3 ya misalnya. Nah, kalau kalian mau ubah satu, ya silakan satu. Begitu, Bang. Beda dengan kalau kita bikin kotak-kotaknya itu sendiri. Begini, saya kasih contoh seperti yang abang lakukan tadi. Kelihatan ya di belakang ya. Kalau kalian pilihnya gini, satu seperti itu. Kalau kalian mau ubah, semuanya akan ikut berubah. Karena itu dalam satu perintah. Itu bedanya ya. Ya kan? Beda kalau yang kita copy itu objeknya sekalian dengan hatch-nya. Beda dengan kalau kita mau memberikan arsiran, hatch-nya satu kali perintah. Bisa dipahami? Di situ perbedaannya. Ya, silakan. Oh iya, lupa saya. Gambarnya mana ya? Jadi yang mana mau jadikan acuan? Sorry.
Oke, bagus. Apa? Kalau perlu di zoom bilang bang. Saya zoom. Bagian mana? Kalau yang ini namanya nih, ini yang LFA kelas A ini sama dengan sebelah sana itu. Itu nama arsirnya itu coba cari yang Houn, AR Houn tulisannya. Ada di situ. Ketemu? AR Houn tulisannya. HOUND. Ya tulisannya bahasa Inggris semua, tidak ada bahasa Indonesianya. Tapi lihat, itu posisinya, sudutnya berapa? Sudutnya kan bisa diatur, sudah itu kan ya, sudah disampaikan juga materinya ya. Di atas bang, kalau di bawah itu udah memusingkan, jarang dipakai. Kita di dalam AutoCAD ini jarang dipakai, itu paling bawah itu jarang dipakai itu. Atau ini pakai ini yang ANSI 38, ini juga mirip itu, mirip dia. Oke, kira-kira tapi bisa dipahami ya. Saya coba percepat dulu. Mudah-mudahan nanti setelah ini kan kita ada jam untuk mandiri nanti. Saya coba lanjut dulu materi berikutnya. Oke, di layar presentasi di depan ini ada contoh gambar struktur jembatan. Jembatan ini menggunakan jembatan beton. Kembali, yang saya sampaikan ini sebenarnya akan kalian pakai nantinya pada mata kuliah berikutnya. Contoh, ini yang paling sering ini adalah kode tulangan. Ya karena kalian basicnya bukan semuanya anak SMK teknik, mungkin dari SMA biasa, ya tidak pernah ketemu nih dengan materi seperti ini. Ini saya harap kalian bisa ingat dengan baik pemahaman penggunaan kode D di sini. Kita kan tahu kemarin kita sudah pernah membuat contoh gambar dengan kode diameter, menginsert simbol diameter yang bulat ada coretnya. Ya. Itu artinya sama sebenarnya diameter. Tapi kalau untuk diameter di sini ditulis dengan huruf D. Pengertiannya sama. Ini adalah menunjukkan diameter 13. Artinya tulangan yang ini sesuai dengan garis tunjuknya. Mudah-mudahan terlihat. Saya ambil contoh yang ini. Menggunakan tulangan diameter 13. Kenapa dikasih kode D? Bukan simbol bulat yang ada coretnya, bukan simbol diameter ya. Ada yang tahu? Belum ya? Belum. Oke. Jadi kalau dia simbolnya bulat yang ada goresannya, simbol diameter, itu artinya itu tulangan polos. Bedanya berarti ini pengertiannya adalah sebaliknya. Berarti ini bukan menggunakan tulangan polos. Ini mudah-mudahan saya ada punya contoh gambarnya di sini. Ada skema penulangan. Nah, ini kebetulan ada contohnya, kurang lebih. Ada diameter 8. Pengertiannya sama, berarti tulangan ini menggunakan diameter 8, tapi jenis tulangan yang digunakan adalah tulangan polos. Itu yang perlu diingat. Harus sangat diingat karena akan terpakai sampai kalian selesai nanti. Apalagi kalau udah sampai kalian kerja. Walaupun seringkali di gambar kerja itu orang salah tulis. Tapi pengertian sebenarnya kalau dia notasinya diameter sebagaimana di sini kelihatan ya, diameter 8, itu artinya yang digunakan adalah jenis tulangan polos. Bedanya dengan gambar tadi yang ini contoh juga ada D12. Artinya menggunakan tulangan. Udah ada praktik beton belum sih kalian? Belum ya? Belum pernah ketemu tulangan ya? Nanti saya bawa ke lab, saya tahu kan? Atau pernah kira-kira ada tulangan polos dan tulangan satu lagi ada tulangan yang ada siripnya. Tulangan sirip, atau orang juga sering sebut tulangan ulir. Dia bahasanya ukurannya pasti lebih besar dari tulangan polos.
Itu nanti ketemunya pada konstruksi jembatan, terutama konstruksi jembatan yang menggunakan beton itu pasti menggunakan diameter yang lebih besar. Kalau tulangan polos itu biasanya diameternya paling maksimal di 10, 12, mungkin ada yang masih polos. Kodenya harus bulat coret. Nah, gitu aja lah biar kalian mudah ingat. Bulat coret itu berarti polos. Kalau D itu sebenarnya adalah singkatan dari deform. D-E-F-O-R-M, deform. Jadi tulangan sirip itu dikodekan atau dinotasikan pada gambar kerja dengan kode D. Banyak yang mengartikan D itu adalah diameter, sebenarnya tidak. D itu adalah singkatan dari deform. Sebenarnya kalau kalian paham sedikit bahasa Inggris, deform itu artinya perubahan bentuk. Dia tidak polos, simpelnya seperti itu. Nanti ada namanya deform. Nanti kalau pada mata kuliah baja, kalian akan menemukan istilah lain. Namanya BJTS, baja tulangan sirip. Makanya kalau yang namanya kodenya D itu tadi adalah tulangan sirip, tulangan ulir, atau tulangan deform dalam bahasa Inggrisnya. Oke, bisa dipahami? Kemudian kita kembali lagi ke gambar ini coba. Nah, di sini ada kode D13-250 dan contoh lainnya. Balik lagi, kita di sini ada kode D13-250. Jadi artinya udah ada yang bisa pahami? Berarti menggunakan tulangan sirip atau tulangan ulir, strip itu menandakan jarak. 250 itu ya harus paham ya. Mungkin tidak kira-kira jarak antar tulangan itu 250 meter? Tidak mungkin kan? Ya berarti jaraknya itu ada dimaksudkan satuannya adalah satuan milimeter. Sama berarti ini gunakan diameter 16 strip 200 berarti tulangannya itu dengan diameter 16 ulir jaraknya 200 mm atau 20 cm ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada lagi 4D16. Itu apa lagi artinya? Sebenarnya tidak banyak sih, tidak banyak, hanya 3 atau 4 kombinasi saja untuk pembacaan tulangan. Kalau 4D16 itu artinya dia menggunakan 4 tulangan ulir dengan diameter 16. Angka di depan itu menyatakan jumlahnya. Sedangkan angka setelah strip, contohnya ini 250, strip 200, strip 125, itu menyatakan jarak antar tulangan. Saya yakin kalian pasti masih bingung. Ini contoh aplikasinya. Nih, setelah ini baru kita bahas tentang notasi segitiga ini ya. Nanti ada pembahasannya. Jadi jarak antar tulangan itu maksudnya ini antara tulangan ini dengan tulangan ini. Jaraknya misalnya tadi tulisannya D8 200. Berarti jarak antar tulangan ini 200 mm atau 20 cm. Ketemunya nanti. Pada prakteknya kalian bengkokkan tulangan dan segala macam, termasuk perakitannya nanti akan ketemu nih karena ada dasarnya atau basic gambar tekniknya. Sampai di sini dulu untuk yang materi arsiran, nanti kita review kembali. Kemudian tentang pemahaman gambar, pemahaman tentang notasi tulangan, kira-kira dipahami? Ada pertanyaan? Silakan. Nanti materi berikutnya kita coba sampaikan tentang tadi. Yang tadi ada di layar sebelumnya, ada kode segitiga. Sudah cukup dipahami? Oke, baik. Tadi materinya sudah selesai saya sampaikan keseluruhan. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, kalau untuk materi, kopinya atau soft filenya akan saya sampaikan lewat ketua kelas. Nanti silakan di-share ketua kelasnya kepada grup kelasnya. Saya cukupkan pertemuan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikian deskripsi singkat video pengajaran mata kuliah gambar teknik 2 yang telah saya buat dalam rangka memenuhi persyaratan penilaian pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2024. Tentu saja saya berharap semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi.